Ulangan 5 ayat ayat 19. 19. Janganlah mencuri. Janganlah mencuri. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Amsal 10 10 ayat 27. Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan memperpanjang umur, memperpanjang umur, tetapi tetapi tahun-tahun orang fasik tahun-tahun orang fasik diperpendek. diperpendek. Puji Tuhan. Ini kan ayat Matius 6 ayat 14. Karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi guru-guru sekolah minggu, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 14. Karena Jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu juga. Puji Tuhan. Selamat berpasrah teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati. Aku kangen kalian. Aku kangen kalian. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, haleluya, amin. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, haleluya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Puji Tuhan, haleluya. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Ulangan 5 ayat 19. Jangan mencuri. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau
Puji Tuhan. Panjang muka, mamanya kuda, panjang hidung, mananya gajah, panjang tangan, itu Pencuri tidak boleh tanda-tanda, itu anak Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Puji Tuhan. Hari ini Yang kencang suaranya. Luar biasa. Masukin Cah. Yes. Nyanyi dong. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kesehatan. Ya, masih tetap live streamingnya di rumah masing-masing. Tetap bersabar dan tetap semangat sukacita. Hingga pada waktunya kita sama-sama di gereja ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kami pelayan sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, abang-abang dan kakak-kakaknya sangat senang melihat foto-foto dan video adik-adik. Ya, tapi kadang ada yang kirim, ada yang enggak. Ya, mungkin bapaknya kerja, mamanya sibuk di dapur masak ya. Ya, tolong ya buat orang tua kami supaya dipoto di videonya adik-adik kami. Nah, oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Ayo dengarkan aba-abanya. Laskar Kristus berjaga. Oke, semuanya bangkit berdiri. Ayo kita akan gerakan badan kita, bernyanyi, bertepuk tangan, memuji Tuhan. Pastinya sudah mandi ya, udah bersih wangi, sudah sarapan. Ya, rakyat bagian tengah itu udah aman ya. Ya, macam-macam pastinya menunya. Oke, kita bernyanyi memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
Siapa yang percaya dia disayang Tuhan? Iya, kita semua disayang Tuhan. Kita juga sayang sama Tuhan dong, yaitu melakukan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Kita angkat pujian, sayang-sayang aku disayang Tuhan. Adik-adik masih tetap posisi berdiri ya. Adik-adik kuat kan? Iya, masa pertumbuhan pastinya sehat dan kuat. Oke adik-adik, dengan tertib ya. Kita nanti di akhir pujian akan berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan. Kita menghitung jari dulu ya. Kita naikkan pujian, 1 jari kananku, 1 jari kiriku. Tutup mata, kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya memberkati kita semua, memberkati semua adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Ya, nanti akan dipimpin oleh Kak Melani. Kita naikkan pujian, Yesus sayang padaku.
pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Tuhan masih memberkati kami, masih memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari ini. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu, mari Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau, dan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang menjamah setiap kami. Inilah setiap ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kuasa otoritas surga berkarya di tempat ini Bapa, dan mari Engkau berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Mari Engkau berkati setiap tumbuh kembang anak-anak-Mu Tuhan, agar menjadi takut akan Engkau. Mari Tuhan Engkau yang senantiasa ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat kakak-kakak kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mari Engkau yang berkati Tuhan, mari Engkau yang lebih lagi Tuhan, memakai lebih luar biasa lagi Tuhan kehidupan setiap kami Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Dan Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga Engkau yang berkati. Persiapkan Tuhan anak-Mu Tuhan, agar tersampailah Tuhan isi hati-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Capek enggak? Mulai dari tadi berdiri terus, enggak capek kan? Kan semangat ya. Yang enggak harus duduk kan di rumah terus, pasti bosan duduk terus. Ya, oke, sekarang kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Sudah di depannya Alkitabnya, buku tulis pulpen. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin udah 1 bulan gak lihat kakak yang satu ini. Kangen gak sama Kak Aster? Kangen. Rindu gak sama Kak Aster? Rindu. Kok rindu? Kenapa sih? Kakak itu kemana sih Kak? Oh, adik-adik sayang sama Kak Aster ya? Pastinya Kak Aster juga sayang sama adik-adik. Ya, kakak-kakak dan abang-abangnya sayang sama adik-adik. Kita saling menyayangi di dalam kasih Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Aster. Kita naikkan pujian. Ding dong, ding dong, ding dong. Takut akan Tuhan.
Oke, yang berdiri tadi bisa duduk. Yang duduknya semakin manis. Ambil Alkitabnya, pulpennya bagi kakak-kakaknya yang sudah bisa, sama bukunya. Oke, tadi Kak Rina bilang, Kak Aster udah 1 bulan. Oh, Kak Aster pergi menyendiri. Kak Asternya harus sendiri selama 2 minggu. Kenapa Kak Aster harus sendiri selama 2 minggu? Apa ya? Karena COVID-19 ada di tubuhnya Kak Aster. Ya. Tapi karena adik-adik selalu kakak percaya adik-adik tetap berdoa bagi kakak sekolah minggunya, sehingga 14 hari si COVID pun terhempas. Dan Kak Aster hari ini bisa melayani, bisa bersama-sama dengan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kakak ingatkan kemarin kita Paskah. Siapa yang merayakan Paskah secara online? Kita mohon maaf adik-adik, kita untuk tahun ini kita tidak ada Paskah. Harusnya kan ada tuh Paskah di sekolah minggu, ya kan? Tetapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga Jumat Agung kita tidak bisa rayakan. Kalau Paskah untuk hari ini juga kita tidak bisa rayakan karena kita masih ada pandemi, kita tidak bisa masih berdekatan. Kalau kakak-kakaknya juga nanti datang ke rumah, ya enak, karena sekarang musim tidak bisa bertamu, ya kan? Jadi karena itu kakak-kakaknya dari tempat ini, dari gereja ini mengucapkan sama adik-adik saya selamat Jumat Agung. Jumat Agung apa sih Kak? Kematian Tuhan Yesus. Iya, hari wafatnya Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Dan hari ini harinya Paskah, yaitu hari kebangkitan dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dan dia sekarang ada di mana? Ada di sorga menyediakan tempat untuk saya, untuk adik-adik, dan untuk kita semua. Kita langsung membaca firman Tuhan. Firman Tuhannya yang tertulis di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat ke-15, buka Alkitabnya. Ini singkat, adik-adik harus menghafal dan ini sudah pernah. Kita buka ayat ini adalah ayat kesukaannya Kak Aster. Yohanes 14 ayat 15 yaitu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, A huruf besar berarti artinya Tuhan Yesus, maka kamu harus menuruti perintahku. K-nya huruf besar berarti artinya Tuhan Yesus. Jadi jikalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, maka adik-adik katanya harus menuruti perintah Tuhan Yesus. Hari ini kakak ada untuk adik-adik boleh lebih mengerti, tapi ini hanya contoh, ini alat peraga. Jangan nanti, oh itu Tuhan Yesus, kok Tuhan Yesus begitu, jangan seperti itu ya. Saya undang kakak-kakak untuk boleh ambil satu-satu. Kakak hari ini akan bercerita. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bisa kelihatan nggak di kamera? Kelihatan nggak kakak-kakaknya di kamera? Kelihatan nggak? Oke. Iya. Yang ini gambarnya apa Kak Aksa? Tengkorak itu kita gambarkan iblis. Apa? Iblis. Yang ini ada anak yang bukan sedih, mukanya cemburu, tidak pernah ceria. Itu adalah gambar manusia yang tidak pernah ceria. Terus yang ini apa gambarnya Kakak? Salib. Ini salib. Kita artikan bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan yang dipegang Karina apa? Senyum dia. Ini adalah anak yang senyum, yaitu anak Bukit Permai, anak-anak sekolah minggu. Ya kan? Oke. Tuhan Yesus pada mulanya menciptakan si anak ini dan si anak ini sama.
Mereka sama-sama suci. Tuhan Yesus sama-sama suci, tidak ada noda di dalamnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi siapa ingat ceritanya di Taman Eden? Ketika di Taman Eden datanglah si iblis. Si iblis datang kepada si Hawa. Katanya makanlah. Seperti itu kan. Terus si Hawa pun menurutinya. Si Hawa menurutinya. Apa yang terjadi ketika iblis masuk dalam hidup kita dan menurutinya? Oh, aku harus kasih air dulu ya kakak. Ini air, sorry, masa nggak ada isinya ya? Oke, si iblis nggak usah kasih air. Oke, ini air, kita kasih air. Oke, nggak usah pegang kakak, pegangnya. Grogi kita, grogi kakak. Oke, ketika si iblis mencobai si Hawa dan si Hawa mau melakukannya. Coba kakak tuangkan sedikit. Kang, dikasih air Kang. Kang punya aku Kang, ada iblis. Wih, lagi dong kakak. Lagi kakak. Setelah si Hawa melakukannya, si Hawa yang tadinya bersih sudah berdosa. Si iblis sudah masuk dan si Hawa terpengaruh. Dia pun melakukan, dia memakan buah. Pernahkah Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Pernah Tuhan Yesus? Pernah. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia suatu hari pergi ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari, si iblis datang. Ayo iblis, mana Tuhan Yesusnya? Kata si iblis, Tuhan, kamu kan lapar kan? Kalau kamu adalah Tuhan Yesus, jadikanlah batu menjadi makananmu. Coba dikasih, tuangkan. Ini iblis, kamu tuh biar dosa. Cepat terus. Oke, terus Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tidak bisa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya manusia hanya bisa makan dengan firman Allah. Sehingga Tuhan Yesus tidak melakukan, dia tidak membuat batu jadi roti. Terus yang kedua dia bilang, Tuhan Yesus, lihatlah dunia ini adalah milikku. Kata dia, sembahlah aku, maka semua dunia ini akan menjadi kepunyaanmu. Apakah Tuhan Yesus mau melakukannya? Kita lihat, ayo. Dikatakan lagi sama Tuhan Yesus, tidak. Ketiga kalinya dibawalah Tuhan Yesus ke atap yang tinggi, ke bumbungan katanya. Terus dia bilang, Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu, karena bukankah kamu anak Allah? Kalau kamu anak Allah, maka sebelum kamu jatuh, sebelum kakimu menginjak tanah, maka malaikat akan menopangnya. Apa kata Tuhan Yesus? Ayo, Tuhan Yesus bilang apa? Oke. Tuhan Yesus bilang, iblis, enyahlah kamu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu kata Tuhan Yesus. Tapi kata si Adam sama si Hawa tadi bukan. Dia melakukannya padahal itu adalah larangan daripada Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik, ketika manusia sudah berdosa, Tuhan Yesus harus mengambil rupa menjadi manusia. Bisakah kita yang sudah berdosa, bisakah kita kembali disucikan oleh Tuhan? Bisa. Kalau kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada kematiannya, coba kakak kasih sama manusia. Apakah manusia itu ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan katakan, anakku, saya akan lakukan apapun yang kau mau. Kasih tunjuk. Bisa. Jadi adik-adik kita semua berdosa, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, lihat, Tuhan mampu melakukan, menyucikan dosa kita. Tuhan mampu mengampuni. Hanya persoalannya, maukah kita datang kepada Tuhan? Ya, oke. Tuhan mampu dan berkuasa untuk melakukannya. Nah, kita lihat anak sekolah minggu GPI Bukit Kemai yang setiap minggu ayat hafalan, bukan? Ketika dikatakan kakak-kakaknya, hormatilah orang tuamu, hai kamu Darren. Terus si Darren bilang,
saya anak sekolah minggu. Siap Tuhan, saya sudah membuat mama papaku senyum setiap hari dengan tingkah lucuku. Ayo iblis, mampukah kamu ke anak sekolah minggu sama si Darren? Alhamdulillah. Karena anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu GPI Bukit Permai, anak-anak yang menghafal firman Tuhan, melakukan apa yang dikatakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, ketika lagi datang lagi perintah kepada siapa lagi Kak? Teresia. Anak sekolah minggu kan si Teresia ya? Iya. Ngirim video enggak? Ngirim. Ada ayat hafalan? Ada. Terus kata Tuhan Yesus, Teresia, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau teman-temanmu selalu mengejek kamu, jangan balas. Dan si Teresia pun, apakah dia melakukannya? Kita lihat. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena Teresia tidak melakukannya. Dia ingat firman Tuhan yang dia hafal, yang mengatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Terus ada lagi kemarin, jangan mencuri, ya kan? Jangan mencuri. Terus kata Tuhan lagi, hei Nia, Tania, Devi, Kesia, Kores, Gabe, Efraim, jangan mencuri, ya kan? Oh Ajael, Dodo, Ella, Tari, Arles, siapa lagi? Prades, Pita, pokoknya semua anak sekolah minggu. Si siapa? Yang di Tangerang, yang Cilegon, anaknya Desna, Belva, katanya jangan mencuri. Aku waktu lihat itu suka banget loh kakaknya. Jangan mencuri. Ada yang belum bisa bilang R, ada yang udah bisa. Terus apakah benar anak sekolah minggu nggak ada mencuri? Kita lihat ya. Oh ya. Ternyata anak-anak sekolah minggu nggak ada yang mencuri. Karena apa? Mereka ingat kata-kata guru sekolah minggunya, jangan mencuri. Kak, mencuri cepet nggak apa-apa lah. Oh nggak boleh, itu mencuri kan? Iya. Mencuri 1.000, Kak, 1.000 doang untuk pergi ke Mbak Ija, kasih aja ya. Bisa nggak Kak? Nggak bisa. Tetapi beruntungnya anak-anak sekolah minggu yang diisi dengan firman Tuhan, tidak apapun yang dikatakan oleh si iblis, mereka tidak melakukannya. Mereka tidak menjahati temannya, tapi mereka tetap menjadi anak yang baik di dalam rumah, anak yang sopan dalam lingkungan, dan anak yang disukai oleh orang-orang, terlebih Tuhan Yesus. Demikian juga kita hari ini, yang pada hari ini adalah peringatan Paskah. Terima kasih Kakak. Sampai selesai. Iya. Yang hari ini kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang tadi Tuhan Yesus di dalam peragaannya Kakak, ketika si Adam si Hawa itu berdosa, ketika Tuhan Yesus datang di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, si Adam dan si Hawa tadi bisa kembali suci, bisa kembali bersih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkuasa melakukannya. Nah adik-adik, kalau kita setiap hari, Kak, tapi aku setiap hari melawan orang tuaku, gak apa-apa, jangan kurang-kurangin. Kalau biasanya 7 kali lawan orang tuanya, besoknya jangan lawan lagi, bikin 4 kali. Tetapi tetap datang kepada Tuhan, tetap bilang sama mamanya, tetap menyapa bapak mamanya, bilang minta maaf dong kan. Udah gede bapak mamanya, udah tua, masa dimarahin, masa dibentak sama anak kecil? Jangan ya, datang kepada Tuhan. Katakan sama Tuhan bahwa salib Tuhan yang waktu Jumat Agung kita peringati, dia tersalib untuk menebus dosa kita. Kita percaya itu sebagai anak Tuhan, sebagai anak Kristen. Kita percaya bahwa salib telah menyucikan kita. Dan ketika Tuhan bangkit, kita juga dibangkitkan dengan memberi hidup yang baru, yaitu anak-anak sekolah minggu yang setiap hari menghafal firman Tuhan. Aku senang loh kalau pergi ke markas, ke kontrak, ke Maranatha. Kalau aku pergi ke situ, tahu nggak mereka bilang apa? Kak, bau, tante, ayo main kuis. Hah? Kuis apa? Kuis firman Tuhan yang dihafal. Senang banget kakaknya. Tetapi kakaknya bilang, oh ya,
minggu depan ya. Karena apa? Karena kakaknya juga nggak semua hafal. Kan banyak kan? Jadi kakak harus, yang mana ini ya? Kakak juga harus hafal sebelum membuat kuisnya. Ya, tetapi aku percaya adik-adik semua pasti menghafalnya, pasti ingat. Tapi kakak sekolah minggu kenapa nggak ingat? Kakak sekolah minggu kan banyak pekerjaan, tapi bukan berarti kakaknya tidak ingat. Tahu loh kakaknya, jangan mencuri di ulangan. Tahu, Efesus itu bersukacita, tahu. Ya, kakak-kakaknya pasti tahu kakak sekolah minggunya. Oke, adik-adik, sekali lagi kakak katakan terima kasih. Selamat Jumat Agung dan selamat Paskah untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Ayo kita semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, karena kita akan berdoa untuk menyerahkan ibadah ini di hadapan Tuhan. Ulangi setelah kakaknya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh ada sampai hari ini, karena Tuhan Yesus masih memberi nafas hidup. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami jalani dengan berkat yang daripada Tuhan. Kesehatan kami boleh terima dari Tuhan, dan kami boleh dicukupkan dengan makanan yang sehat, minuman yang sehat yang disediakan oleh orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu bagi orang tua kami senantiasa menyertai mereka. Kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abang kami juga percaya mereka ada dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa ketika kami berdosa, melawan kepada orang tua, berantem sama teman, atau apapun Tuhan yang kami lakukan, kebodohan kami, ketika kami datang pada Tuhan, minta ampun, maka Tuhan akan sucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang di Bukit Permai, jemaat-jemaat seluruhnya kami, berkatilah kami Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kami. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, kiranya kami boleh berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sama di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, telah selesai ibadah kita. Nah, di salam papa mamanya, ya salam sehat, salam kasih, salam berkat dari Tuhan bagi kita semua. Oke, kita akan bernyanyi Tiada Berkesudahan Kasih Setiamu Tuhan. Hari
Yesus hari ini kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya.